Assalamualaikum semua, apa kabar? Ya, bayangkan ya kawan-kawan tuh udah coba capek bikin konten tiap hari ya, nunggu subscriber tembus 500 dan jam tayang tuh udah di angka 3.000. Tapi pas mau monetisasi ya, malah gagal cuma gara-gara verifikasi identitas. Nah, di tahun 2025 ini ya, akhirnya YouTube bikin gebrakan baru ya. Ada dua cara verifikasi identitas yang bisa dipilih ya. Jadi kita udah nggak ribet lagi ya, tinggal pilih sesuai kondisi kita aja. Yang pertama itu verifikasi online secara otomatis, dan yang kedua itu ajukan PIN secara manual. Simak terus video ini sampai habis ya, jangan di skip biar nggak kelewatan info pentingnya. Oke, sebelum kita bahas cara barunya, kita bahas dulu kenapa verifikasi identitas ini jadi syarat penting banget di YouTube ya. Verifikasi identitas itu kayak kunci utama ya, biar akun kawan YouTube kawan tuh dianggap resmi. Jadi tujuannya tuh yang pertama biar YouTube itu tahu kalau akun itu beneran milik manusia ya, bukan milik bot. Yang kedua untuk mencegah penyalahgunaan sistem monetisasi ya. Ketiga dan yang paling penting itu biar proses pembayaran iklan di Google AdSense itu bisa dilakukan tanpa masalah. Jadi tanpa verifikasi ini kawan-kawan tuh nggak akan bisa daftar AdSense ya, tidak bisa tarik penghasilan dari iklan ataupun tidak bisa mengaktifkan fitur thanks dan langganan channel. Nah, makanya penting banget ya ngerti dua metode terbaru verifikasi tahun ini ya. Oke, yang pertama, verifikasi online otomatis. Ini adalah metode baru yang mulai diterapkan di pertengahan tahun 2025 ya. Sistemnya tuh lebih cepat dan minim intervensi manusia. Jadi cara kerjanya itu ya, pertama kawan-kawan itu akan diminta unggah dokumen identitas ya, seperti KTP, SIM, ataupun paspor. Terus yang kedua, sistem YouTube akan secara otomatis membaca dan mencocokkan data di dokumen itu dengan informasi akun. Yang ketiga, wajah kawan-kawan juga akan diminta selfie ya, atau rekaman video singkat untuk dicocokkan secara otomatis. Dalam waktu 5-15 menit ya, hasil verifikasi biasanya tuh udah keluar kawan-kawan. Nah, kelebihan dari cara ini adalah yang pertama dia cepat ya. Kita tuh tidak perlu menunggu berhari-hari. Yang kedua tuh praktis ya, bisa langsung dari HP ataupun dari laptop. Yang ketiga, cara ini tuh sangat akurat ya. Sistem AI YouTube semakin pintar mengenali keaslian dokumen. Untuk kekurangannya, eh, cara ini butuh koneksi internet yang stabil ya kawan-kawan. Kalau kualitas fotonya itu buram, biasanya tuh akan gagal kawan-kawan. Terus yang ketiga, tidak cocok untuk identitas yang datanya tuh tidak sesuai dengan akun YouTube. Kalau kawan-kawan tinggal di kota besar dan punya dokumen yang jelas, ini bisa jadi pilihan utama ya kawan-kawan. Dan metode kedua, ajukan PIN secara manual. Kalau metode otomatis gagal ataupun kawan-kawan tinggal di daerah yang sinyal internetnya kurang mendukung, YouTube kasih opsi kedua ya, yaitu ajukan PIN secara manual. Untuk cara kerjanya kawan-kawan ya, kawan-kawan tuh login ke akun AdSense ya, lalu pilih opsi ajukan verifikasi manual dengan PIN. Selanjutnya YouTube akan mengirimkan surat berisi PIN ke alamat rumah kawan-kawan. Surat ini biasanya akan sampai dalam waktu 2-4 minggu ya. Setelah surat diterima, kita tinggal input PIN ke akun AdSense kita. Untuk kelebihannya kawan-kawan ya, ini yang pertama itu lebih aman karena fisik PIN dikirim secara langsung ya ke rumah kita. Yang kedua itu cocok buat daerah yang sinyal internet itu kurang stabil. Terus yang ketiga tuh dia tidak butuh unggah dokumen apapun ya kawan-kawan. Dan untuk kekurangannya, cara ini tuh sangat lama kawan-kawan ya. Kita harus nunggu suratnya sampai ke rumah kita. Yang kedua tuh kalau alamatnya tidak jelas ataupun sering pindah-pindah rumah, kadang-kadang surat itu bisa nyasar kawan-kawan ya. Yang ketiga tuh kita harus sabar ya, karena kadang perlu minta ulang PIN ya. Tapi kabar baiknya, sekarang proses minta PIN ulang itu juga lebih mudah ya. Tinggal kita klik kirim ulang tanpa harus lapor manual lagi ke pihak YouTube-nya. Nah sekarang pertanyaannya, mana yang cocok buat kawan-kawan? Pilih verifikasi online otomatis kalau yang pertama dokumen identitas kawan-kawan jelas dan sesuai dengan data di akun ya. Yang kedua kawan-kawan tuh punya kamera yang jernih. Yang ketiga sinyal internet juga stabil ya. Yang keempat tuh ingin proses cepat dan langsung tahu hasilnya. Dan kawan-kawan juga bisa ajukan PIN manual ya kalau sering gagal upload dokumen ya. Ataupun kawan-kawan tuh tinggal di area yang sinyalnya kurang stabil ya. Yang ketiga tuh kawan-kawan tuh tidak nyaman dengan selfie ya ataupun rekam wajah. Yang keempat tuh lebih yakin dengan bukti fisik via surat saja. Yang terpenting ya kawan-kawan ya, dua-duanya itu sama-sama sah dan resmi di mata YouTube ya.
Tinggal sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Biar proses verifikasi identitas ini nggak bikin stres ya, ada beberapa tips penting yang bisa dicoba ya. Yang pertama, gunakan nama asli dan alamat sesuai KTP ya saat kita mendaftar akun. Yang kedua, kalau selfie pastikan pencahayaannya tuh bagus dan wajah kita terlihat jelas kawan-kawan ya. Cek kondisi internet sebelum mulai proses online. Kalau pilih metode PIN, pastikan alamat rumah itu jelas dan lengkap ya. Jangan terburu-buru ya, baca instruksi dari YouTube dengan teliti. Kadang kawan-kawan itu gagal verifikasi bukan karena komennya salah ya, tapi karena terburu-buru dan salah langkah aja. Apa yang terjadi jika gagal verifikasi? Kalau gagal, jangan panik dulu ya kawan-kawan. YouTube biasanya kasih kesempatan sampai 3 kali untuk coba ulang ya. Kalau sudah 3 kali gagal, kawan-kawan bisa ajukan banding ataupun ganti metode. Kalau masih juga gagal, proses monetisasi ditunda sampai berhasil verifikasi ya. Jadi jangan tunda-tunda ya kawan-kawan. Begitu dapat email dari YouTube, langsung saja kita kerjakan. Lebih cepat lebih baik ya, biar alur penghasilan dari iklan tuh nggak tertunda lagi kawan-kawan. Jadi kesimpulannya, di tahun 2025 ini ya, YouTube itu bikin proses verifikasi identitas jadi lebih fleksibel ya. Ada 2 cara yang bisa dipilih. Yang pertama itu verifikasi online otomatis ya. Ini cepat dan praktis ya. Cocok untuk yang sinyalnya tuh bagus dan dokumennya juga lengkap. Yang kedua itu ajukan PIN secara manual ya. Cara ini lebih aman dan cocok untuk kawan-kawan yang pengen proses fisik lewat surat. Keduanya punya kelebihan dan kekurangannya ya, tinggal sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang penting jangan tunda proses verifikasi ini ya, kalau kawan-kawan tuh udah mau monetisasi. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.